Lelaki itu tidak banyak bicara, bukan karena ia tak punya cerita, melainkan karena terlalu banyak yang harus ia pikirkan. Di ruang tamu yang lampunya redup, anaknya menunggu di ujung sofa, membawa buku cerita dengan mata berbinar. "Ya, dongeng lagi ya." Suara kecil itu seperti lonceng yang memanggil pulang. Lembut, hangat, penuh harap. Tapi di kepalanya, angka-angka sedang berteriak lebih keras. Tagihan listrik, uang sekolah, harga kebutuhan yang naik tanpa permisi. Cicilan yang jatuh tempo seperti hujan yang tak bisa ditunda. Turun terus, tanpa peduli apakah atapnya cukup kuat. Ia tersenyum, mengusap kepala anaknya pelan. "Sebentar ya." Sebentar, kata sederhana yang seringkali lebih panjang dari malam. Di pundaknya, ia merasa memikul separuh langit. Langit yang berat oleh tanggung jawab. Langit yang tak boleh runtuh, sebab di bawahnya ada keluarga yang berlindung. Ia ingin duduk, membuka buku itu, mengubah suaranya menjadi naga dan pangeran, menjadi hutan dan kerajaan, menjadi dunia yang tidak mengenal kata kurang. Ia ingin tertawa bersama anaknya tanpa dihantui angka, tanpa dibayangi tanggal jatuh tempo, tanpa merasa dikejar esok hari. Tapi kenyataan lebih mendesak daripada dongeng. Kenyataan tidak punya peri baik hati. Tidak ada mantra yang bisa melunasi utang. Tidak ada keajaiban yang mengganti lembur dengan pelukan. Malam semakin larut. Anaknya tertidur dengan buku di dada. Cerita yang belum selesai seperti harapan yang tertunda. Dan ia masih terjaga. Duduk di meja makan yang perlahan berubah menjadi meja perang. Kalkulator di tangannya seperti kompas yang tak pernah benar-benar menunjukkan arah pasti. Ia menghitung kemungkinan, mengurangi keinginan, menunda kebutuhan, menyusun ulang hari esok agar tetap bisa berdiri. Ia terlihat diam, padahal di dalamnya ribuan suara saling berbicara. Suara takut kehilangan, suara cemas gagal, suara kecil yang bertanya, "Kalau aku lelah, siapa yang akan menggantikanku?" Ia terlihat kuat, padahal ada malam-malam ketika dadanya sesak oleh pikiran sendiri. Ia terlihat biasa saja, padahal ia sedang menahan langit agar tidak runtuh di atas orang-orang yang ia cintai. Ia jarang mengeluh, bukan karena tak ingin dimengerti, melainkan karena tak ingin membuat rumahnya ikut khawatir. Ia menyimpan lelah seperti menyimpan rahasia. Rapih, dalam, tak terdengar. Dan mungkin cerita ini bukan hanya tentang satu lelaki di ruang tamu itu. Mungkin ini tentang kita. Tentang kita yang pernah berkata, "Sebentar." Padahal hati kita sedang penuh sesak. Tentang kita yang tersenyum di depan keluarga, lalu termenung sendirian setelah semua tertidur. Tentang kita yang terlihat tenang, padahal di dalam dada sedang gempa. Tentang kita yang berkata, "Aku nggak apa-apa." Padahal sebenarnya kita hanya tidak ingin merepotkan siapa-siapa. Kita mungkin tidak selalu pandai menjelaskan lelah, tidak selalu sempat bercerita tentang takut,
tidak selalu bisa menunjukkan bahwa kita juga manusia yang bisa goyah, yang bisa rapuh, yang kadang ingin didongengi juga tentang hidup yang lebih ringan. Tapi setiap pagi kita tetap bangun, tetap menyetrika harapan yang kusut, tetap memakai wajah yang terlihat kuat, tetap melangkah meski langkah terasa berat. Kita tetap bekerja, tetap mencoba, tetap pulang. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang jarang disadari. Bukan yang paling lantang, bukan yang paling romantis, bukan yang dipenuhi kata-kata manis, melainkan yang paling konsisten bertahan. Cinta yang berbentuk lembur, cinta yang berbentuk keringat, cinta yang berbentuk keputusan-keputusan kecil yang tak pernah diberi tepuk tangan. Jadi kalau hari ini kita merasa lelah, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kita sedang memikul sesuatu yang berarti. Jika kita merasa hampir menyerah, itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena yang kita jaga terlalu berharga untuk dijatuhkan. Dan jika kita sering memilih diam, mungkin bukan karena kita menjauh, tetapi karena kita sedang berusaha menjaga agar rumah tetap terasa aman, agar anak-anak tetap bisa bermimpi, agar orang-orang yang kita cintai tidak ikut memikul badai yang sama. Karena pada akhirnya, tanpa banyak kata, tanpa banyak pengakuan, kitalah yang diam-diam menjaga langit itu. Dan mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa setiap kali kita bertahan satu hari lagi, setiap kali kita bangun meski lelah belum hilang, setiap kali kita memilih mencoba lagi, kita sedang menjadi alasan mengapa rumah itu masih berdiri. Dan ya, mungkin cerita ini memang tentang satu lelaki, tapi lebih dari itu, ini tentang kita.